Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Sri Andrini dengan NIM 90500121107, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar. Nah, teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas sebuah materi yang berjudul Ekonomi Moneter Islam Masa Depan. Adapun pokok pembahasannya yaitu ada 4 poin. Yang pertama, tinjauan sistem moneter saat ini. Yang kedua, peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global. 3. Uang elektronik dan digital dalam perspektif Islam. Yang keempat, ekonomi moneter Islam dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Langsung saja materi pertama, tinjauan sistem moneter saat ini. Sistem moneter saat ini sangat bervariasi di seluruh dunia. Setiap negara memiliki sistem moneternya sendiri dengan kebijakan dan struktur yang berbeda-beda. Namun, beberapa tren umum dalam sistem moneter saat ini diantaranya yang pertama, sistem flat, yang kedua, bank sentral dan kebijakan moneter, 3. Digitalisasi mata uang, yang keempat, interkoneksi globalisasi, 5. Pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dan yang keenam, kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya, peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global. Uang emas telah digunakan sebagai mata uang selama ribuan tahun, dikarenakan beberapa orang berpendapat bahwa uang emas memiliki potensi untuk menjadi mata uang global yang stabil dan aman. Hal ini karena emas memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya ideal sebagai mata uang. Yang pertama, ketersediaan terbatas. Yang kedua, kemudahan didistribusikan. Yang ketiga, tahan lama. Dan yang keempat, nilai yang relatif stabil. Lanjutan, di sisi lain ada beberapa peluang bagi penggunaan uang emas sebagai mata uang global. Yang pertama, stabilitas nilai, yaitu emas memiliki nilai yang relatif stabil sehingga dapat membantu mengurangi risiko inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Yang kedua, kepercayaan masyarakat. Emas telah digunakan sebagai alat tukar selama ribuan tahun sehingga memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Yang ketiga, independensi dari pemerintah. Uang emas tidak dikeluarkan oleh pemerintah sehingga tidak dapat dimanipulasi oleh pemerintah. Yang keempat, ketahanan. Emas adalah logam yang tahan lama dan tidak mudah rusak sehingga dapat digunakan sebagai mata uang dalam jangka panjang. Selanjutnya, uang elektronik dan digital perspektif Islam. E-money merupakan produk store value atau prepaid care di mana sejumlah nilai uang atau monetary value disimpan sebagai elektronik dalam suatu peralatan elektronik. Nilai elektronik dapat diperoleh dengan menyetorkan sejumlah uang tunai atau dengan pendebatan rekeningnya di bank untuk kemudian disimpan dalam peralatan elektronik miliknya. Dengan peralatan tersebut, pemilik dapat melakukan pembayaran atau menerima pembayaran di mana nilainya akan berkurang pada saat digunakan untuk melakukan pembayaran atau bertambah jika menerima pembayaran atau pada saat pengisian kembali. Selanjutnya, ekonomi moneter Islam dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Yang pertama, bunga dan keadilan. Ekonomi moneter Islam menolak sistem bunga konvensional. Sebaliknya, mereka mendorong konsep keadilan dalam sistem keuangan dengan biaya berdasarkan prinsip bagi hasil atau profit and loss sharing. Yang kedua, investasi yang berkelanjutan. Konsep ekonomi Islam mendorong investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Hal ini mencakup praktik investasi yang mendukung pembangunan infrastruktur, risiko dan sektor lain yang memicu pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang ketiga, zakat dan sedekah. Sistem ekonomi Islam juga mengedepankan konsep zakat atau sumbangan wajib dan sedekah atau sumbangan sukarela untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperbaiki distribusi kekayaan. Yang keempat, transparansi dan tanggung jawab sosial. Ekonomi moneter Islam mendorong transparansi dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi. Yang kelima, pendanaan syariah, di mana pengembangan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti obligasi syariah, investasi dalam bisnis-bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta penggunaan mekanisme pembiayaan seperti mudharabah dan musyarakah.
Mungkin cukup sekian materi saya. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.